Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah gadget atau sebuah barang yang cukup unik yang bisa kita gunakan sehari-hari, terutama buat kalian yang mungkin bekerja sebagai ojol ataupun buat kalian yang suka lihat maps ketika kalian sedang berkendara. Nah, barang ini cocok banget nih buat kalian, dan ini adalah sebuah phone holder dari GUB ya. Di sini tulisannya GUB dan di bawahnya ada tulisan berbahasa Cina. Untuk di bagian samping kirinya juga di sini sama, masih ada tulisan bahasa Cina. Untuk di bagian bawah di sini polos, dan di bagian kanannya di sini tertulis GUB phone holder ya. Saya gak tahu bilangnya GUB atau GAB ya, jadi saya sebut GUB aja ya. Nah, untuk tipe yang saya beli ini adalah tipe P10 ya. Di sini terchecklist untuk di bagian tipe P10-nya, karena juga ada tipe P20, P30, P6 ya kalau gak salah. Ada juga tipe G81. Untuk harganya yang paling murah G81, kemudian untuk P10 ada di tengah-tengahnya, dan yang paling mahal kalau gak salah adalah P30 ya. Dan untuk P30 itu dia bisa rotasi sampai 360 derajat ya. Jadi kalian bisa lihat HP kalian sambil landscape. Nah, tetapi untuk P10 ini tidak bisa ya, jadi hanya potret saja. Dan alasan saya untuk memilih P10 ini nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk kelengkapan dari GUB P10 ini ya. Di sini terlihat ada kunci-kunci ya. Di sini ada kunci L, kemudian di sini juga ada karet untuk penahan si bracketnya yang buat ke setang ya, dan juga ada baut-baut ya. Nah, kemudian di sini ada bracketnya ya. Ini bracketnya warna hitam, dan untuk bahannya ini aluminium atau CNC ya. Di sini ada tulisannya 6nm 31,8. Saya kurang tahu maksudnya seperti apa ya. Dan di sini ada juga untuk karet penahan HP ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa si holdernya kurang kuat ya, kalian juga bisa pasang si karetnya ini. Nah, kemudian di sini ada juga untuk holdernya ya, dan tentunya ini adalah barang utamanya ya. Di sini ada tulisan GUB, kemudian di bagian atasnya di sini ada tulisan 15 mm, di sini sampai ke 100 mm ya. Jadi bakalan muat lah untuk HP saya. Dan di tengahnya sini ada bolongannya ya. Kemudian untuk detail di bagian sampingnya seperti ini, agak melengkung. Dan ini sih berfungsi untuk mencengkram HP ya, biar cengkramannya kuat dan HP gak licin. Kemudian di sini juga ada dua buah baut ya. Nah, untuk bagian bawahnya di sini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini agak melengkung seperti ini, dan ini sangat pas sekali untuk HP saya. Jadi kalau misalkan HP kalian taruh di sini gak bakalan takut jatuh ya, karena sudah ada penahannya untuk di bagian bawah kiri dan di bagian bawah kanannya. Nah, kita langsung saja untuk coba mempasangkan HP saya ya, apakah cukup ya. Di sini saya tidak akan membuka casing ya, karena pasti bakalan lecet ke HP-nya. Nah, untuk si GUB ini juga dia punya karet ya, semacam karet untuk dipasangkan di holdernya. Jadi biar kalian bisa pakai si GUB-nya ini, kalaupun kalian gak pakai casingnya, jadi biar HP kalian gak lecet ya, kalaupun gak pakai casing, gak berbelit-belit ya. Tetapi intinya karetnya berfungsi ya. Nah, sekarang sudah saya pasangkan dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini ukuran HP saya sekitar 6,6 inch kalau gak salah, dan ini pakai case yang cukup tebal juga, dan tentunya ini masih muat ya. Oke, langsung saja di sini saya buka lagi, dan nanti kita coba langsung untuk pasangkan ke motor ya. Oh iya teman-teman, sampai lupa, di sini ada buku petunjuknya ya. Di sini ada buku petunjuk selembar kertas ya, yang bertuliskan di sini bahasa Inggris dan bahasa Cina ya. Tetapi di sini kita tidak perlu lihat ya, karena gampang banget untuk cara pasangnya teman-teman. Tetapi kalau kalian pusing, kalian bisa coba dulu untuk baca-baca di buku petunjuknya. Di sini juga ada selembar kartu yang nggak tahu fungsinya buat apaan ya. Oke teman-teman, sebelum kita pasangkan di sini kita buka dulu ya untuk part-part yang ada di dalam plastik kecilnya ini ya. Dan kalau kalian lihat tadi di sini ada kunci L ya. Di sini ada satu buah kunci L yang ukurannya saya nggak tahu ya, mungkin ukuran 6 atau berapa ya. Nah, ini ada karet untuk bantalan di holdernya ya, biar HP kalian gak lecet saat kalian pasangkan HP-nya tanpa memakai casing ya. Jadi nanti si karetnya itu bisa kalian pasangkan di sebelah sini satu, kemudian untuk di sebelah kanannya satu ya. Dan ini cukup lumayan berguna sih ya, tetapi saya di sini tidak akan pakai dulu karena saya pakai case aja udah cukup ya. Nah, kemudian di sini ada dua buah
karet ya yang berbentuk bulat yang berfungsi untuk penahan bracket. Jadi biar kalian saat pasang bracket di stangnya nanti gak bakalan longgar ya, karena si bracketnya kan besi, stang juga besi. Jadi kalau misalkan besi ketemu besi kan tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau misalkan dikasih bantalan karet seperti ini dia bakalan lebih mencengkram ya. Dan di sini ada dua ukurannya teman-teman, ada yang ukurannya bulatan kecil, kemudian ada yang bulatannya sedikit besar dan karetnya agak tipis ya. Nanti saya coba di motor saya mana yang pas ya, saya belum tahu. Nah, untuk cara pasangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan saja sesuai ukurannya ya. Ataupun kalian juga bisa coba untuk pasangkan dulu nanti si holdernya di motor. Nah, untuk si karetnya ini jangan kalian putus ya, kalaupun misalkan nanti gak pas. Jadi si yang tengah-tengahnya itu nanti kalian paskan saja di bagian sela-sela antara baut dan si bracket ini ya. Oke teman-teman, jadi nanti kurang lebih seperti inilah dia untuk pemasangan si karet di bagian bracketnya. Tinggal kita kencangkan ke setang motor kita dan nanti tinggal kita masukkan si holdernya ya. Di sini tinggal kita paskan saja untuk lubang yang ada di holder dan juga lubang yang ada di bracketnya. Di sini bautnya juga udah disediakan, tinggal kita kencangkan saja dengan menggunakan kunci L yang sudah disediakan. Nah, kalau udah nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan stang motor kalian. Dan ngomong-ngomong di sini saya belinya yang buat ke stang motor ya, karena ada juga yang buat ke spion motor. Nah, kalau buat ke spion motor kalian beli lagi yang bracket untuk spionnya. Nah, karena di sini stang motor saya sudah telanjang ya, jadi saya tidak perlu lagi pasang di spion ya. Karena kalau misalkan pasang di spion itu menurut saya agak getar-getar ya, tidak terlalu kuat seperti di setang. Nah, kalau misalkan motor kalian stangnya telanjang seperti Scoopy, Beat Street ataupun Vino dan lain-lain ya, kalian tinggal beli yang bisa ke stang saja. Dan menurut saya ini cukup kuat ya. Nanti kita lihat saja untuk penampakan di motornya. Nah, seperti yang tadi saya bilang teman-teman, jadi karena motor saya stangnya ini telanjang, jadi saya bisa langsung pasangkan si bracketnya di setang ya. Kalau misalkan stang kalian tertutup dengan batok kepala motornya, kalian beli aja bracket yang buat ke spionnya ya. Ada mungkin sekitar 20 ribuan ya. Nanti saya sertakan saja linknya ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dia teman-teman di motor Beatrice saya. Dan di sini sangat pas sekali ya, untuk kuncinya juga sudah sangat kuat di sini. Bracketnya tadi saya pakai yang kecil ya, karena untuk yang gede itu agak sedikit longgar ya. Jadi untuk yang kecil ini cukup pas ya. Di sini saya sudah kencangkan teman-teman. Dan untuk alasannya kenapa saya pilih P10 ini daripada P30 ya, tentunya karena untuk P30 itu kan bisa rotasi, sedangkan stang motor saya cukup mentok ya. Kalau misalkan kita rotasikan ke 360 derajat ya, atau kita miringkan HP-nya, jadi bakalan mentok ke stang sini. Makanya saya pilih yang P10 aja. Dan lagian saya tidak terlalu butuh juga untuk fitur 360 nya ya, karena saya gak bakalan nonton YouTube juga di motor ya ketika sedang berkendara. Palingan cuma untuk buka Google Maps aja ya. Di sini kita langsung saja praktekkan untuk pasangkan si HP saya. Di sini tinggal kita kencangkan saja sampai benar-benar mentok ya, biar HP kita agak jatuh. Dan sebenarnya ini sudah saya tes sebelumnya teman-teman, dan saya tes di jalan yang benar-benar jelek sekali ya. Tempat saya berangkat kerja setiap hari itu jalanannya cukup jelek dan HP saya cukup lumayan kuat ya. Dia gak goyang sama sekali. Kalau untuk rekam video sih memang rada geter ya teman-teman, tapi bracketnya ini benar-benar kuat ya. Kita gak bakalan takut HP-nya jatuh ya, kecuali mungkin kalau bautnya kendor ya. Nah, sudah segitu aja mungkin teman-teman. Kalian tinggal enjoy buka Maps di HP kalian, tapi jangan sambil nonton YouTube saat berkendara ya, karena bisa membahayakan keselamatan kalian. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Jika kalian mau beli barangnya silahkan cek saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.